berdasarkan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, baik itu di SD Negeri Botumiang atau di sekolahan yang lain, bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau di mana keputusan yang kasus itu benar lawan benar, kemudian dengan rujukan moral di mana kebijakan yang berselisih itu adalah benar lawan salah. Terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya dalam menyikapi hal tersebut, dalam mengidentifikasi, kami harus melihat dari beberapa sisi, karena kita berhadapan dengan kadang-kadang permasalahan yang dihadapi itu bukan antara salah dan benar, tapi benar dengan benar. Maka kami harus mengidentifikasi mana yang harus kami utamakan. Terkait yang pertama adalah kepentingan, yang kedua adalah untung ruginya. Walaupun itu benar dan salah, tetap ada nilai plus dan nilai negatifnya. Kemudian yang ketiga, kami menganalisisnya berdasarkan logika keseharian, karena perjalanan kita sama-sama benar, tapi kalau logika keseharian ini dalam arti adalah jangka waktu antara jangka waktu yang lebih utama, lebih dekat, dan jangka waktu yang bisa ditanggung. Itu antara lain dalam menganalisis mana yang harus saya ambil keputusan lebih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di mana nilai kebajikan yang bertentangan itu benar lawan benar, atau rujukan moral di mana ada sebuah kasus di mana yang nilai kebajikannya itu benar atau salah, seperti itu Pak. Berarti karena kita berkecimpung di dunia pendidikan, berarti tentang dilema. Misalnya kami di sekolah. Oke, kasus-kasus yang selama ini ditemui selama Bapak menjadi kepala sekolah. Kalau berkaca dari kata dilema berarti upload ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Di sini benar, di sini juga mungkin benar. Ya, mungkin saya bisa menganalogikan dan saya juga pernah punya pengalaman sendiri tentang pengambilan keputusan. Ini contoh saja. Ya, misalnya contoh pertama misalnya tentang pada saat itu saya mengambil keputusan rapat dengan lingkungan guru akan melaksanakan studi wisata atau auto kelas ke Jogja tanggal sekian dari sekian jam sekian. Nah, dan pada saat itu saya selaku kepala sekolah diharapkan seidealnya ada sekarang. Tapi pada tanggal itu secara mendadak ada hal yang tidak bisa ditinggalkan karena sesuatu hal kalau saya selalu ketua PGRI harus rapat di kabupaten dan tidak bisa diwakilkan. Salam dan bahagia. Saya Wahyuni Cahya Anandari, CGP Angkatan 7 dari kelas 52, kelompok B1 dari SD Negeri 2 Tumiang, Korwilcam Dindik Pekuncen, Kabupaten Banyumas, akan menyampaikan hasil analisis dan juga refleksi dari kegiatan saya dalam melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Pimpinan atau kepala sekolah yang saya wawancarai yaitu Bapak Sutarman SPDSD selaku kepala sekolah satuan pendidikan di mana saya mengajar. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Ahmad Sukaryanto MPD selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Tumiang atau SD Inti Gugus Kami yang kebetulan juga merupakan ketua PGRI Ranting Pakuncen. Dalam melakukan wawancara, saya berpedoman pada panduan pertanyaan wawancara atau guiding question for the interview yang ada pada LMS. Kemudian, untuk melakukan refleksi hasil wawancara, saya juga berpedoman kepada daftar tugas atau checklist refleksi wawancara yang ada pada LMS. Berikut ini hasilnya. Analisis dan refleksi hasil wawancara atau pimpinan kepala sekolah. Untuk yang pertama,
Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tumiang, yaitu Bapak Sutarman, SPD SD, dan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tumiang, yaitu Bapak Ahmad Sukaryanto MPD, dalam pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama pada kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau bertentangan antara lain. Yang pertama, jika dilihat contoh kasus yang disampaikan oleh Bapak Sutarman, SPD SD, yaitu mengenai pemberian tugas kepada guru, kemudian kedua guru tersebut berargumen, yang keduanya pendapatnya sama-sama benar. Dalam hal ini, jika saya analisis, contoh kasus tersebut masuk ke dalam paradigma dilema individu lawan kelompok atau individual versus community. Karena dari penjelasan beliau bahwa kedua pendapat guru itu sama-sama benar, tetapi beliau harus menentukan mana yang akan diambil berdasarkan kepentingan, logika, serta untung dan ruginya untuk satuan pendidikan dan juga warga sekolah. Kemudian, jika dilihat dari prinsip dilema etika, kasus ini masuk ke dalam prinsip rule-based thinking atau berpikir berbasis peraturan. Karena Bapak Sutarman ini mengambil keputusan berpusat pada apa tugas dan juga kewajiban yang harus dilakukan dengan pertimbangan moral dan juga aturan. Jika dilihat dari langkah pengambilan dan pengujian keputusan, Bapak Sutarman selaku kepala sekolah sudah menerapkan langkah pengambilan dan juga pengujian keputusan. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar salah serta investigasi opsi trilema. Jika dilihat contoh kasus yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukaryanto MPD, yaitu mengenai dua kegiatan yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Yang pertama, sebagai kepala sekolah, beliau sudah menentukan pada hari itu akan melaksanakan study tour ke Yogyakarta, di mana kegiatan tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan guru, siswa, serta wali murid. Kegiatan kedua adalah sebagai Ketua PGRI Kecamatan, beliau diminta untuk rapat PGRI di kabupaten, dan rapat tersebut tidak boleh ditinggalkan dan juga tidak boleh diwakilkan. Kasus dari Bapak Ahmad Sukaryanto tadi, jika saya analisis, contoh kasus tersebut masuk ke dalam paradigma dilema individu lawan kelompok atau individual versus community. Karena dari penjelasan beliau bahwa kedua kegiatan tersebut sama-sama penting dan membutuhkan kehadiran beliau. Kemudian, beliau mengambil keputusan berdasarkan skala prioritas, sharing dengan rekan guru, serta melihat sisi kebermanfaatan yang pada akhirnya beliau mengambil keputusan untuk mengikuti rapat PGRI karena kegiatan tersebut tidak dapat diwakilkan. Sedangkan untuk kegiatan study tour bisa dilaksanakan tanpa beliau karena banyak guru baik senior maupun junior. Kemudian kasus ini juga dapat masuk ke dalam paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Karena beliau memutuskan keputusannya dengan melihat mana yang terbaik untuk saat ini dan juga yang terbaik untuk masa yang akan datang. Kemudian, jika dilihat dari prinsip dilema etika, kasus ini masuk ke dalam prinsip end-based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir. Karena Bapak Ahmad Sukaryanto ini mengambil keputusan dengan memperkirakan hasil akhir yang memberikan kebahagiaan untuk orang banyak dan berpatokan kepada kepentingan institusi. Jika dilihat dari langkah pengambilan dan pengujian keputusan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Bapak Ahmad Sukaryanto selaku kepala sekolah sudah menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara lengkap.
Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, antara lain yang pertama, tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta serta pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif solusi. Yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap dan ditimbang secara matang, serta mementingkan kepentingan lembaga dan juga orang banyak. Yang ketiga, yaitu sama-sama melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan yang dirasa perlu untuk berdiskusi dan juga berkolaborasi. Sedangkan untuk perbedaan berdasarkan hasil wawancara dua pimpinan tersebut, yaitu dalam pengambilan keputusan Bapak Sutarman berpedoman pada logika, kepentingan, untung rugi, pertimbangan moral, mana yang lebih berpengalaman, serta perasaan juga. Sedangkan Bapak Ahmad Sukaryanto berpedoman pada aturan, tupoksi, skala prioritas, sharing dengan yang berkompeten, kemudian belajar dari pengalaman, kebermanfaatan, serta selalu positive thinking. Sementara, sesuai dengan analisa saya berdasarkan hasil wawancara, yang lebih menonjol dalam tahap pengambilan dan pengujian keputusan adalah Bapak Ahmad Sukaryanto. Karena menurut yang beliau utarakan, tahapan-tahapan dan pedomannya lebih sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang ada pada modul 3.1 ini yang telah saya pelajari. Sementara untuk Bapak Sutarman, belum semua tahapan pengambilan dan pengujian keputusan dilakukan, terutama pada hal uji benar salah serta investigasi opsi trilema. Namun keduanya sama-sama mengedepankan kepentingan lembaga serta orang banyak dan mengambil keputusan secara bijaksana. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Yang pertama, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika menurut Bapak Sutarman yaitu kebijakan moral sesuai prosedur berdasarkan aturan, logika, serta mempertimbangkan untung dan ruginya. Kemudian, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika menurut Bapak Ahmad Sukaryanto yaitu yang pertama, saling menyadari. Arogansi pimpinan ke bawahan atau arogansi bawahan ke atasan, titik temu antara atasan dan bawahan berdasarkan tupoksi untuk menemukan solusi dan juga keputusan, serta menghindari provokasi dari pihak lain di luar permasalahan, mengedepankan skala prioritas, musyawarah, serta faktor kebermanfaatan. Kemudian untuk rencana ke depan kedua pimpinan atau kepala sekolah tersebut jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah akan melakukan analisis permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan dilakukan dengan cara melakukan uji benar salah serta melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan berdiskusi dengan pihak terkait yang melakukan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru yang Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika dalam mengambil dan menguji keputusan yang membingungkan karena benar lawan benar, saya akan menganalisis berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika dan juga akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan di antaranya.
mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, serta yang terakhir yaitu lihat lagi keputusan dan juga merefleksikan. Yang kelima, kejelasan suara, tulisan di video, blog naratif Anda, format apa yang akan digunakan, sudahkah Anda mengujinya atau membacanya dan melihat hasilnya atau membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda. Saya sudah membaca dan memeriksanya. Jika orang lain membaca tulisan saya, akan dapat memahami hal yang saya sampaikan. Dan saya juga berharap dengan adanya video ini dapat membantu orang lain untuk lebih memahami apa yang saya sampaikan. Yang keenam, durasi waktu panjang tulisan apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan dan kepadatan atau intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Untuk durasi waktu video analisis dan refleksi saya, sudah berusaha saya sesuaikan dengan permintaan yang ada di LMS. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.